Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وتوفيقا وهدى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu majelis sidang jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang ke rumahnya, sujud dan bersimpu di hadapannya dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Semoga salat maghrib yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama berbahagia, tema pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah mencoba mengambil ibrah, pelajaran dari proses penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Kita telah mengetahui bersama bahwa tujuan utama Allah menciptakan Nabi Adam itu adalah untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, pengelola di muka bumi. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa in qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan Adam itu dalam rangka menjadi khalifah di muka bumi. Tapi yang menarik kemudian, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, ternyata Allah tidak langsung mengeluarkan SK, surat keputusan untuk Adam atau Nabi Adam tinggal di bumi. Beliau terlebih dahulu tinggal di surga. Tentu ada hikmah kenapa Nabi Adam harus terlebih dahulu tinggal di surga. Dan beberapa riwayat menjelaskan tentang berapa lama Nabi Adam tinggal di surga untuk kemudian setelah itu beliau turun ke bumi. Ada riwayat yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun, bahkan ada riwayat yang menyebutkan 100 tahun lamanya berada di surga. Kita akan temukan beberapa hikmah di antara hikmah-hikmah yang ada dalam episode peristiwa demi peristiwa yang beliau alami setelah proses penciptaan Nabi Adam itu dan kemudian tinggal di surga lalu kemudian tinggal di bumi. Dan kita akan temukan pertama dari musuh utama Nabi Adam. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan bahwa kurang lebih 2000 tahun. Ada juga riwayat yang menyebutkan sampai kurang lebih 100.000 tahun. Ada bahkan yang menyebutkan 1.200 tahun, ya. Artinya banyak riwayat yang menyebutkan
waktu sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menciptakan jin. Jadi kita tahu bahwa di antara tiga makhluk, malaikat, jin dan manusia, malaikat yang pertama diciptakan, kemudian jin dan manusia. Allah menciptakan jin, ya, lalu kemudian Allah mengizinkan jin itu tinggal di muka bumi ini. Jadi ribuan tahun sebelum Nabi Adam, jin itu tinggal di muka bumi, ya. Di sana jin beranak pinak, berketurunan, beraktivitas. Ya, kita tidak pernah mendapat riwayat apa saja kegiatan jin di bumi ketika itu. Apakah waktu itu juga jin punya perusahaan tambang? Kita nggak tahu, ya. Apakah juga ada istilah presiden, wali kota dan seterusnya? Nggak tahu. Apakah ada pilkada juga? Ya, kita nggak dapat riwayat mengenai itu. Intinya bahwa jin-jin itu banyak melakukan kerusakan di muka bumi, meskipun diantaranya juga ada yang soleh, ada yang beriman. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan, datanglah perintah Allah kepada malaikat, tangkap semua jin yang ada di bumi, lalu lemparkan ke laut. Ya, lemparkan ke laut. Jadi semacam razia. Mungkin ada malaikat yang tugasnya seperti satpol PP, tangkap semua jin dan buang ke laut. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa kerajaan jin itu ada di laut, itu memang ada riwayatnya. Satu diantaranya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana di situ disebutkan bahwa inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma. Iblis itu singgasananya, kerajaannya itu ada di laut, ya. Kecuali, nah, di situ disebutkan kecuali di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, itu disebutkan kecuali satu jin yang bernama Azazil. Itu tidak dibuang ke laut, tapi diangkat ke langit. Diangkat ke langit karena apa? Ternyata Azazil ini diantara seluruh jin yang ada, dia merupakan jin yang paling soleh. Bahkan ada riwayat yang mengatakan tidak ada satu jengkal pun tanah di muka bumi yang tidak pernah ditempati sujud oleh Azazil ini, ya, sebagai gambaran betapa solehnya dia. Tujuannya apa? Tujuannya agar Azazil ini bisa belajar dengan para malaikat, di mana malaikat itu ibadahnya adalah ibadah yang paling sempurna, ya. Kenapa? Karena malaikat memang tidak diberi nafsu, sehingga dia karakternya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu kalau dapat perintah tidak akan melanggar sedikit pun perintah itu. Beda dengan manusia dan jin. Maka ada ulama mengatakan ada malaikat sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sampai hari ini sudah ratusan ribu tahun, mungkin jutaan tahun masih sujud, karena tidak berani mengangkat kepalanya kalau tidak ada perintah untuk bangkit. Termasuk yang sering saya sampaikan, ada malaikat yang hari ini tidak ada kerjanya, Pak. Kalau bahasa kita nganggur. Kenapa? Dia cuma dapat perintah 2 kali aktivitas, yaitu malaikat peniup trompet. Kata Rasulullah, itu malaikat peniup trompet sejak diciptakan tugasnya hanya pegang trompet, tidak pernah berani meniup trompet itu. Kapan dia tiup langsung kiamat, Pak. Kalau misalnya tahun baru dia ikut-ikutan tiup trompet, langsung hancur dunia, ya. Dan tugasnya 2 kali saja, tiup trompet pertama dan tiup trompet kedua. Meskipun kata Rasulullah, ketika aku diutus, malaikat peniup trompet ini sudah mulai mendongakkan kepala ke langit. Jadi sebelum Rasulullah diutus, itu malaikat tidak pernah mengangkat matanya atau menatap ke arah langit, ya. Tapi sejak Nabi diutus, dia sudah menunggu perintah. Karena isyarat tanda kiamat pertama itu adalah diutusnya Rasulullah
Jadi diutusnya Rasulullah sebagai nabi terakhir itu juga sekaligus sebagai tanda kiamat pertama. Sebelum nanti tanda kiamat berikutnya, matahari terbit dari barat, keluarnya Dajjal, Isa Al-Masih turun, Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Nah, Azazil ini diperintahkan belajar beribadah kepada para malaikat. Ya. Tapi kemudian singkat cerita, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, seluruh malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Ternyata Azazil ini menolak, dan Azazil inilah yang kemudian berganti nama menjadi iblis. Jadi iblis tadinya merupakan salah satu makhluk dari kalangan jin yang paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak dia membantah perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, lalu kemudian Allah murka kepadanya, fakhruj innaka minas saghirin, keluar, kamu termasuk orang-orang yang hina atau termasuk makhluk yang hina. Dikeluarkan dari surga, dikutuk oleh Allah, tidak akan pernah menikmati surga dan akan menjadi penghuni neraka, khalidina fiha abada. Dan sejak itulah iblis menyatakan diri di hadapan Allah akan menjadi musuh bagi Adam dan keturunannya. Maka satu poin, apa hikmah kenapa Allah kemudian mengizinkan Nabi Adam tinggal di surga sebelum turun ke bumi? Yang pertama, agar Nabi Adam paham bahwa ada yang bernama iblis yang merupakan musuh abadi bagi keturunannya. Karena ketika Nabi Adam berada di surga bersama dengan Hawa, istrinya, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengizinkan iblis, ini satu riwayat, untuk masuk ke dalam surga dengan satu tujuan, menggoda Adam. Kita tahu bahwa iblis setelah dikutuk oleh Allah, kemudian dia minta dispensasi kepada Allah agar kiranya diberi tangguh sampai hari kiamat, tidak dimatikan oleh Allah sampai hari kiamat. Kemudian Allah menjawab, mengabulkan, innaka minal mundharin. Oke, saya penuhi permintaanmu, kamu tidak akan mati sampai hari kiamat. Tapi ini khusus buat iblis. Adapun jin-jin yang lain itu tetap mengalami masa kematian, ya, meskipun ada usianya yang sampai ribuan tahun. Tapi khusus untuk iblis itu dapat dispensasi, ya, dapat bonus untuk bisa hidup sampai hari kiamat. Dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan menggoda semua anak cucu Adam, termasuk Nabi Adam. Bahkan iblis bertekad, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan berusaha segenap kemampuan saya menggoda Adam dan anak keturunannya, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan apa makna dari depan itu. Ya, dari depan itu kata Ibnu Katsir itu maknanya adalah saya akan membuat manusia itu ragu dengan akhirat, ya, la usyaqqiqahum fi akhiratihim. Saya akan membuat manusia itu tidak terlalu percaya dapat berita surga, tidak terlalu tertarik dengar berita neraka, tidak terlalu khawatir. Nah, itu salah satu makna dari depan. Dari belakang apa? La uraqibannahum fi dunyahum. Saya akan membuat manusia itu terpukau dengan kehidupan dunia. Saya buat manusia tertarik dengan gemerlap tipu daya kehidupan dunia. Nah, ini menarik. Ibnu Katsir menjelaskan di depan itu akhirat, di belakang itu dunia. Jadi orang yang mengejar dunia sesungguhnya adalah orang yang makin jauh dari tujuan, karena dia membelakangi tujuan utama, yaitu akhirat, ya. Dari kanan itu apa?
dari kanan itu saya akan membuat manusia ini sibuk dengan hal-hal yang sifatnya maksiat, ya, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kiri itu adalah saya sibukkan manusia dengan hal-hal yang bersifat syubhat. Para ulama mengatakan, kenapa iblis tidak mengatakan dari arah atas dan dari bawah? Sebab arah atas ini simbol pengabdian kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bawah kenapa tidak disebut? Karena bumi ini tempat kita bersujud, dan itu juga simbol pengabdian kepada Allah. Maka orang yang banyak sujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, itu diantara orang-orang yang berpeluang selamat dari godaan iblis. Kemudian hal menarik yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran, kenapa Allah menempatkan Nabi Adam di surga, padahal kita tahu bahwa Allah itu sudah punya rencana Adam ini bakal ditugaskan ke bumi, dan Allah tidak memberitahu kepada Nabi Adam, Adam kamu tinggal di surga sementara, tidak. Bahkan kesan yang ditangkap, Allah ini menginginkan Adam itu selamanya di surga. Kenapa kita katakan demikian? Karena di dalam surah Toha Allah menjelaskan begini, ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwul laka, iblis ini adalah musuhmu, wali zaujika, dan musuh istrimu, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jadi menarik ini kalimat fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis itu mengeluarkan kamu dan mengeluarkan istrimu dari surga. Kan menarik itu. Jadi Nabi Adam itu dapat kesan seolah-olah Allah ini memang menginginkan Adam selamanya di surga. Padahal Allah sudah punya rencana. Rencana awal apa? Adam ini saya ciptakan untuk tinggal di bumi, mengelola bumi, beranak pinak, berkembang biak, berkehidupan di bumi, mengelola bumi. Nah, di antara hikmahnya apa? Di antara hikmahnya karena Adam manusia pertama dan iblis juga merupakan musuh pertama yang baru pertama kali mau menggoda. Jadi kalau kita boleh sebut Nabi Adam dan iblis ini pada waktu itu masih sama-sama pemula, masih amatir. Nabi Adam belum pernah digoda, iblis juga belum pernah menggoda. Jadi iblis belum tahu hasil godaan saya ini berhasil apa tidak, strategi yang saya pakai ini sukses apa tidak. Dan disinilah para ulama menyebutkan betapa liciknya. Jadi kalau kita mau katakan cerdas kayaknya kurang tepat, mau dikatakan pintar juga kurang tepat, mungkin lebih tepatnya licik. Betapa liciknya iblis memanfaatkan momentum yang ada di surga untuk masih bisa menggoda Adam. Bayangkan informasi Allah kepada Nabi Adam ketika di surga apa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kamu tinggal di surga wahai Adam bersama istrimu, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan kamu makan sepuas-puasnya kecuali satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Satu saja, satu pohon saja. Allah tidak menyebutkan ini pohon apa, ya. Allah hanya menyebutkan satu pohon ini jangan didekati, yang lain silahkan. Ada durian montong, mentega silahkan, rambutan silahkan, mangga silahkan, jenis-jenis ikan, iwak haruan, iwak sepat, sikat semua. Satu saja larangannya, bayangkan. Satu saja larangannya, tapi iblis berhasil memanfaatkan ini. Mari kita lihat di dalam surah Toha ada firman Allah yang berbunyi dan menggambarkan 4 fasilitas yang Allah janjikan kepada Nabi Adam kalau sudah masuk surga atau ketika berada di surga. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Ada 4. Adam, kau di surga tidak akan lapar, tidak akan telanjang,
tidak akan haus, wala tadha, dan tidak akan kepanasan. Jadi ada 4 garansi karakter surga yang akan dinikmati oleh Adam. Tidak lapar, tidak telanjang, tidak haus, tidak kepanasan. Ya, dan semua fasilitas di dalamnya nikmat semua. Enak itu di surga. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai berupa air yang sangat bening dan segar. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai yang isinya susu yang sangat enak, sangat nikmat. Wa anharum min asalin musaffa. Ada sungai yang isinya madu asli, benar-benar asli. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai yang terdiri dari arak, perasan anggur, nikmat. Ya. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdul a'yun. Semua keinginan kita di surga langsung dipenuhi oleh Allah. Jadi nikmat. Tapi sekali lagi disinilah kecerdikan atau kelicikan iblis. Iblis mendatangi Adam, kemudian bertanya, Dam, nah, kira-kira dialog bebas nih gitu ya, Dam, apa iblis? Ya. Enak ya di surga? Wah enak. Wah enak. Bisa ngapain? Wah enak. Di sini ada istri saya, di sini saya bisa makan sepuasnya dan seterusnya dan seterusnya. Iblis bertanya begini, kamu mau tinggal selamanya di sini? Ya mau. Mau. Dam, ingat enggak larangan Allah? Apa itu? Kamu dilarang mendekati pohon. Oh iya betul. Allah melarang saya mendekati pohon itu. Kamu tahu enggak itu pohon apa? Kata Adam apa? Enggak tahu. Pokoknya perintah Allah dilarang mendekati, saya enggak berani mendekati. Terus iblis bertanya, masih ingat enggak 4 jaminan? Masih? Saya tidak akan haus, tidak akan lapar, tidak telanjang, tidak akan kepanasan. Coba kamu ingat-ingat. Ini cara berpikirnya iblis waktu itu. Tapi ini kan masih uji coba, Pak. Jadi Nabi Adam ini kelinci percobaan untuk menggoda manusia pertama. Coba kamu renung-renungkan apa hubungannya pohon itu dengan 4 jaminan ini. Kata Adam, nggak tahu saya. Sebenarnya pohon yang dilarang dekati itu namanya pohon keabadian. Maka di dalam surah Toha, iblis berkata, Ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang jika pohon itu kamu makan, maka bukan pohonnya dimakan, Pak ya, buahnya. Karena kalau pohonnya karas. Kalau kau makan makan buahnya, engkau akan abadi. Karena Allah memang tidak memberikan kau jaminan kau akan abadi di surga. Cuman tidak akan lapar, tidak akan haus, tidak akan telanjang, tidak akan kepanasan. Tidak ada jaminan kau akan abadi. Kenapa? Karena memang Allah sudah melarang kau mendekati pohon itu. Itu namanya syajaratul khuldi. Kita sekarang menyebutnya pohon khuldi. Buahnya namanya buah khuldi. Kalau kita menyebut itu berarti kita mengakui iblis. Jadi itu bukan nama dari Allah, itu nama dari iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian? Kalau Allah menyebut ini pohon terlarang, buahnya namanya buah terlarang. Akhirnya apa? Para ulama mengatakan Nabi Adam mikir. Salah satu yang dipikir oleh Nabi Adam adalah asas manfaat dan mudarat. Kenapa? Iblis ini datang menggoda Adam bukan sekedar menggoda biasa. Dia sampai kepada tingkat bersumpah demi Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Adam, saya bersumpah demi Allah. Ya mungkin kalau bahasa kita, saya ini cuma datang memberi nasihat kepadamu. Terserah pian. Ini dari tadi terlempar terus ini. Terserah pian mau terima nasihat saya atau tidak. Tapi jangan menyesal ya. Jangan menyesal kalau mau tidak ikuti nasihat saya. Nabi Adam adalah makhluk pertama diciptakan oleh Allah dan keimanannya kepada Allah luar biasa, kecintaannya kepada Allah luar biasa. Ketika ada makhluk yang berani bersumpah menggunakan nama Allah, terpengaruh Nabi Adam. Iya ya. Maka
sebagaimana penjelasan para ulama, di antara Ibnu Katsir mengatakan Nabi Adam berpikir asas manfaat dan mudarat. Saya makan buah terlarang ini, saya berdosa, melanggar larangan Allah. Tapi manfaatnya apa? Ini mudarat. Manfaatnya apa? Saya akan abadi di surga. Timbang-timbang lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya. Apa yang terjadi? Lewat beberapa riwayat dan dari berbagai versi, akhirnya Allah menyebutkan fa'akala minha. Keduanya makan. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waratil jannah. Yang terjadi kemudian, Nabi Adam makan, Hawa juga makan, dan yang terjadi adalah Allah melepaskan pakaian Nabi Adam. Menurut riwayat, pakaian Nabi Adam terdiri dari cahaya, sehingga ketika pakaian itu dipakai, auratnya tidak bisa terlihat. Ya, kalau bahasa kita silau kalau kita melihat pakaian Nabi Adam. Ya, mungkin pada waktu itu belum ada tukang jahit, penjual pakaian, sehingga bajunya terbuat dari cahaya. Setelah makan buah terlarang, terlepas semua pakaian, hilang cahaya, dan yang kemudian terjadi, Nabi Adam malu dan menyesal, miwarakil jannah, mencari daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Begitu juga dengan Hawa. Setelah Nabi Adam makan buah terlarang itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian murka dan memerintahkan Nabi Adam untuk turun ke bumi, meskipun sebelumnya Adam sudah bertaubat kepada Allah. Bertaubatnya pun, cara bertaubatnya, cara beristighfarnya, mohon ampunnya, itu diajar, ya, dipandu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, ini loh cara kamu untuk beristighfar. Apa kalimat yang Allah berikan? Karena kalimatnya situ fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat. Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Allah. Itu diterjemahkan atau dijelaskan di dalam surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami, menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak mencurahkan kasih sayang-Mu kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang binasa, orang-orang yang hancur. Nabi Adam sudah bertobat, sudah beristighfar, tapi sebagaimana memang rencana awal, Allah ingin menugaskan Nabi Adam ke muka bumi. Allah tidak ingin menugaskan Nabi Adam begitu saja. Nabi Adam ditugaskan ke bumi dalam kondisi merasa bersalah, dalam kondisi sudah kalah dari iblis. Ini pelajaran berharga. Kalau Nabi Adam yang tinggal di surga dengan segala fasilitas yang ada, dan larangannya cuma satu, ternyata iblis masih berhasil menggodanya, bagaimana dengan anak keturunannya, kita yang ada sekarang ini, di mana larangannya banyak sekali. Dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang korupsi, dilarang poligami kalau tidak adil, macam-macam larangan, Pak. Ya, macam-macam larangan. Perintah juga banyak, ya, perintah untuk beribadah, ibadahnya macam-macam, ada sholat 5 waktu, ada puasa, ada zakat, macam-macam, ya. Dan iblis sudah punya organisasi yang rapi, nama organisasinya setan. Jadi iblis ini adalah ketua organisasi yang bernama setan. Anggotanya terdiri dari jin dan manusia. Jadi jin yang kafir itu namanya setan, manusia yang kafir juga namanya setan. Apa dalilnya? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Setiap nabi itu pasti dapat musuh dari setan berupa jin dan manusia.
Dalam surah Al-Baqarah juga ada, ya. Orang-orang munafik itu kalau dia ketemu dengan teman-temannya atau ketika dia bertemu dengan orang beriman, dia mengatakan amanna. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Bertemu dengan orang beriman, dia mengatakan saya beriman. Wa idza khalau, kalau dia kembali ke mana? Kepada orang-orang kafir. Tapi Allah tidak menyebut di sini orang kafir. Wa ila khalau ila syayatinihim. Kalau dia kembali kepada setan-setan mereka, berarti orang kafir itu disebut setan. Tapi ini untuk keyakinan, bukan untuk muamalah. Ya, kalau ketemu non-muslim, setan-setan, nah boleh coba. Walaupun secara hakiki, secara prinsip, dia itu adalah setan. Bukan kita yang bilangnya, Allah yang bilang. Orang kafir adalah setan. Maka setan itu sebuah organisasi yang rapi, anggotanya, para kader-kadernya itu militan, etos kerjanya luar biasa, inovatif. Wah. Dan dia sering melaksanakan pertemuan, Pak. Munas, Rakernas, ada juga, Pak. Evaluasi kinerja, ada. Contoh, ketika dalam hadis lanjutan Imam Muslim tadi, ya, ketika iblis melakukan evaluasi kepada anggota-anggotanya, datanglah para setan-setan ini melapor. Kamu apa yang sudah kamu kerjakan? Dia mengatakan ini. Kata iblis, itu belum apa-apa itu. Tiba-tiba datang setan melapor, bos, saya berhasil menceraikan suami dan istri. Apa kata iblis? Wah, ini harus dapat penghargaan. Umroh, bukan umroh ya. Apalah. Artinya apa? Iblis mengapresiasi, sangat bahagia, gembira karena ini dianggap prestasi luar biasa. Jadi iblis itu memang di dalam menggoda manusia fokus, Pak. Nggak pernah iblis santai-santai. Ada riwayat yang menyebutkan iblis lagi merokok, santai-santai gitu, minum kopi, nggak ada. Iblis berpikir terus bagaimana menggoda manusia. Dan perlu kita pahami, iblis sangat-sangat paham kelemahan manusia. Itu yang perlu kita pahami. Dia tahu kelemahan suami, tahu kelemahan istri, tahu kelemahan yang bujang, yang mau menikah, dan tahu juga kelemahan yang sudah menikah dan mau menikah lagi. Tahu itu. Yang kepala 3, oh ini kelemahannya. Yang kepala 4 di sini, kepala 5 di sini. Yang pegawai negeri di sini, yang karyawan tambang, oh di sini. Calon wali kota, ini. Tim sukses, oh ini. Tahu, Pak. Dan masing-masing iblis itu punya pasukan. Kamu tugasnya dampingi itu calon wali kota Banjarbaru, ini calon wali kota Banjarmasin. Dan ada pertemuan internasional, Pak. Kenapa? Karena ada setan yang ditugaskan di Arab dan di bahasa Arab, Pak. Makanya mungkin sering dengar ruqyah, jinnya bahasa Arab. Kalau yang di ruqyah di Banjar, jinnya bahasa Banjar, ya. Jadi setan itu yang ditugaskan ke Arab itu paham betul karakter orang Arab, kelemahan orang Arab. Ada juga setan yang ditugaskan di Banjar, tahu betul ini kelemahannya orang Banjar, bahasa Banjarnya mantap, cara menggodanya pun bahasa Banjar. Pian, korupsi pian. Begitu, Pak. Jadi memang luar biasa. Maka di dalam Al-Quran Allah memberikan trik, menyampaikan kepada kita bagaimana supaya kita bisa lolos, selamat dari godaan iblis. Sebab kalau kita tidak paham trik-triknya, lattaba'tumus syaitan, pastilah kita semua ini akan ikut godaan setan. Di antara trik yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran adalah pengakuan iblis sendiri. Saya akan menggoda semua manusia, pasti la'ughwiyannahum ajma'in. Bayangkan, saya akan menggoda semua manusia dan saya pasti berhasil menggoda semua manusia, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Ini pengakuan iblis. Satu-satunya yang saya tidak bisa goda adalah 2. Pertama, ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi ada 2 syarat. Pertama, orang itu rajin beribadah. Yang kedua, ikhlas. Kalau cuma rajin beribadah tapi tidak ikhlas, masih kena godaan setan. Ada juga orang ikhlas
tapi malas beribadah. Kamu nggak sholat subuh nggak, tapi saya ikhlas kepada Allah. Nggak puasa nggak, tapi saya ikhlas. Nah, itu juga masih terkena godaan setan. Maka syarat yang harus kita penuhi, kita tingkatkan kualitas ibadah dan kita bermujahadah kepada Allah untuk melakukan semua ibadah itu dengan penuh keikhlasan. Karena sudah ada terdengar nyit dan sudah tiba waktu, saya hinggakan sampai di sini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu sekalian. Kita hanya berbagi saja, saling mengingatkan. Mudah-mudahan dari saling mengingatkan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.